bakal bincang-bincang santai tentang seniman yang atau tokoh-tokoh yang mendunia, legendaris, terus juga inspiratif banget. Apalagi populer juga. Jadi, kenalkan nama aku Nabila Anggaini dan teman aku ini Farah Putri. Jadi, biar obrolannya makin seru nih, kita tuh bakal ngebahas tentang seniman yang bernama Vincent van Gogh. Jadi, biar obrolannya makin seru, aku udah ada ngundang nih dua teman aku, yaitu Arkan dan Hairi, seorang siswa yang fans banget dengan seni yang bernama Vincent van Gogh. Yuk kita panggil aja yuk. Halo guys. Eh, Halo semuanya, nama aku Akan Saya Ramadan. Halo, nama aku Muhammad Hairi Akbar. Aku seneng banget bisa diundang di podcast ini. Soalnya aku bisa ceritain kisah-kisah Vincent van Gogh yang ceritanya sangat menyentuh banget. Iya, dari penderitaannya aja, dia dapat menghasilkan karya seni yang sangat indah. Jadi, Vincent van Gogh itu adalah seniman yang lahir di Belanda pada tahun 1853. Dia tuh dari kecil emang udah dikenal murung banget dan super sensitif banget loh. Bahkan awalnya dia itu bukan pelukis, tapi sempat menjadi pengkhotbah dan penginjil di daerah penambang. Di sana dia mulai melukis karena dia melihat para penambang yang kehidupannya miskin pada saat itu. Lalu tahun 1890 dia mulai serius banget nih jadi seniman, dan dia tuh belajar bersama Anton Mauve dan dia tuh pengaruh oleh realisme dan gaya millet. Iya. Iya. Dan itu membuat dan dia telah menemukan gaya khasnya sendiri, itu post-impressionism, di mana itu memiliki ciri lukisannya memiliki warna yang berani, sapuan yang tegas, dan juga nilai emosional yang sangat tinggi. Selama hidupnya dia melukis lebih dari 900 lukisan loh. Keren banget itu, gila banget itu. Itu produktif banget kan? Iya, tapi selama Vincent van Gogh yang dikenal produktif banget, cuman itu emang punya masa-masa yang kayak sedih dan masa-masa yang gak mudah buat dia. Jadi waktu itu dia tuh lagi ada kena gangguan mental gitu, dan itu tuh mengganggu hidupnya dia. Terus dia akhirnya harus berakhir di rumah sakit kejiwaan Semen. Sulit banget ya. Iya, tapi justru di sana dia menghasilkan lukisannya itu di Starry Night. Bayangin, dari kondisi paling gelap pada saat dia memiliki gangguan mental, penyakit-penyakit, dia tetap dapat menghasilkan karya yang sangat indah. Dia masih tetap produktif ya di mana aja. Ya, Dan jangan lupa adiknya Theo, jadi satu-satunya orang yang selalu mendukung dia, baik secara finansial maupun secara emosional dia. Sayangnya banget nih guys, dia itu meninggal di umur 37 tahun karena terluka tembakan, dan itu tuh dilepas sendiri. Terus sayangnya lagi, semasa hidupnya dia itu cuma sempat jual satu lukisan. Betul sih, setelah dia meninggal dia baru sadar bahwa setiap lukisan dan warisan yang dibuat itu adalah jeritan jiwa manusia. lihat aja karya-karyanya seperti Sunflowers, The Bedroom in Arles, sampai Velvet Red Rose. Semua punya makna emosional yang dalam banget. Dan sekarang The Starry Night menjadi simbol keindahan, kesedihan, dan harapan yang disatukan pada satu lukisan. Sambil juga udah buktiin nih guys kalau lukisan itu bisa buat menjadi diri sendiri dan kejujuran hati. Betul, dari penderitaan bisa lahir keindahan yang abadi. Dan dari kisahnya kita belajar buat nggak berhenti berkarya, walau dunia belum mengerti karya kita sekarang. Siapa tahu nanti karya kita akan yang membuat dunia jatuh cinta pada kita. Amin. Oke guys, terima kasih ya udah dengerin cerita dan seni. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa lihat duniamu dengan cara dan warnamu sendiri. Dadah guys. Oh, podcastnya sangat seru sekali dan banyak kisah inspiratif di dalamnya. Dan di podcast ini juga kita bisa mengetahui dan kita juga bisa sharing-sharing tentang Vincent van Gogh, apalagi tentang kisah lukisannya. Ya, salah satu lukisannya adalah The Starry Night yang sangat berlegenda. Apalagi kita juga bisa mengetahui apa kisah-kisah di balik karya-karyanya juga. Dan itu memiliki banyak nilai emosional yang tinggi sekali. Ya betul.
Nah, mungkin segitu saja dari kami. Saya akan saya Ramadan. Saya Muhammad Ferry Akbar, sekian dari kami. Dadah. Dadah. Sedih banget ya. Iya benar, sedih banget. Jadi kesimpulannya itu apa guys? Jadi tadi itu kita udah bahas tentang kisah hidupnya si Vincent van Gogh, terus tentang kesan-kesannya dia juga. Ternyata dia bisa ngasih 900 lukisan loh ya. 900 lebih ya. Banyak banget itu. Tapi Keren, dalam masa hidupnya ada juga ada pahit-pahitnya gitu. Ya benar, dari dia mulai membunuh dunia Iya, dia. terus dari kecil dia udah sensitif, jadi kayak sayang banget udah masuk rumah sakit jiwa mentalnya itu loh guys. Iya, tapi untungnya karena kita udah ngundang narasumber kita yang tadi, itu tuh bikin suasana tuh lebih oke, lebih wah gitu. Jadi kita tuh kayak tahu semua ceritanya itu kayak gimana, jadi kehidupannya gimana. Makasih buat mereka yang udah nambahin tentang kisah-kisahnya dan juga udah mau ceritain langsung tentang kisah-kisah Vincent van Gogh di sini. Oke ya guys, see you in the next video. Dadah! 아침에 너네 콜빛 쓰던 내가 오늘은 반짝반짝 눈이 떠지는가 데이트 날이라 그런지 어제 꿈도 조금 꿨지 새신 바른 시간 현관문을 열고 나가면 오늘의 신호를 많이 달